masjid itu milik Allah, bukan milik organisasi. Di sebuah kota kecil bernama Darussalam yang megah dan indah, setiap hari suara azan berkumandang dari berbagai penjuru, memanggil kaum muslimin untuk menunaikan ibadah. Namun, ada satu kebiasaan di kota ini yang buat beberapa orang gelisah. Banyak warga memilih masjid berdasarkan afiliasi organisasi. Misalnya, ada masjid yang dikenal sebagai masjid kelompok A, ada yang dianggap milik kelompok B. Akibatnya, beberapa orang enggan salat di masjid tertentu hanya karena merasa itu bukan dari golongan saya. Bahkan ada yang rela berjalan jauh, melewati beberapa masjid hanya untuk salat di tempat yang sesuai dengan organisasinya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Haris duduk termenung di depan rumahnya. Ia baru saja berbincang dengan seorang teman yang berkata, kalau mau salat Jumat, jangan di masjid yang itu. Ya, itu kan milik kelompok lain. Haris merasa heran. Bukankah semua masjid itu rumah Allah? Mengapa harus memilih-milih? Haris pun teringat pada ayat Al-Quran. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu pun di dalamnya selain Allah. Ayat ini begitu jelas. Masjid bukan milik individu, bukan milik kelompok, bukan milik organisasi. Masjid adalah milik Allah. Maka siapapun boleh beribadah di dalamnya, tanpa harus merasa terikat oleh bendera tertentu. Haris pun teringat pada zaman Rasulullah. Saat beliau tiba di Madinah, masjid pertama yang beliau bangun adalah Masjid Quba. Tetapi Rasulullah juga sering salat di masjid-masjid lain di sekitar Madinah. Tidak ada satupun sahabat yang berkata, saya hanya mau salat di Masjid Nabawi saja, atau saya tidak mau ke Masjid Quba karena bukan masjid utama. Mereka memahami bahwa dimanapun azan berkumandang, disitulah tempat ibadah. Bahkan dalam hadis disebutkan, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak membatasi tempat ibadah hanya pada masjid tertentu. Selama masih dalam batasan syariat, umat Islam bisa beribadah di mana saja. Haris pun teringat pada kisah sahabat Umar bin Khattab. Suatu ketika saat Umar dalam perjalanan jauh, waktu salat tiba, seorang temannya berkata, mari kita cari masjid dari kelompok kita. Umar menjawab tegas, dimanapun panggilan Allah berkumandang, di sanalah kita harus menunaikan salat. Tidak ada masjid milik kelompok, semua masjid adalah milik Allah. Pemahaman inilah yang harusnya dipegang oleh umat Islam. Beribadah tidak perlu dipersulit dengan sekat-sekat organisasi. Mana yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau, itulah tempat terbaik untuk beribadah. Di kota lain, ada seorang pria bernama Abdurrahman yang selalu melewati satu masjid besar setiap hari dalam perjalanan ke kantornya. Namun, ia selalu memilih salat di masjid yang jauh hanya karena merasa lebih cocok dengan kelompok di sana. Padahal, dalam Islam, seseorang tidak boleh membebani diri sendiri tanpa alasan syar'i. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyusahkan diri sendiri dalam beribadah, sebab Allah tidak menyukai agama yang memberatkan hambanya. Begitu juga Imam Syafi'i berkata, jika ada dua pilihan dalam ibadah, maka pilihlah yang lebih mudah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak perlu bersusah payah mencari masjid yang jauh hanya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Haris pun mengambil keputusan. Kini, setiap kali azan berkumandang, ia akan masuk ke masjid terdekat, tanpa peduli siapa yang mengelolanya. Baginya, yang terpenting adalah bisa beribadah dengan khusyuk dan ikhlas. Seiring waktu, Haris mulai mengajak teman-temannya untuk memiliki pemikiran yang sama. Jangan batasi ibadahmu hanya karena organisasi, katanya suatu hari. Masjid adalah rumah Allah, bukan rumah kelompok tertentu. Bukankah kita semua bersujud kepada Tuhan yang sama? Lama-kelamaan, kebiasaan buruk di kota itu mulai berubah. Kini orang-orang tidak lagi ragu untuk salat di masjid manapun. Tidak ada lagi batasan kelompok. Yang ada hanyalah persaudaraan sesama muslim. Dan akhirnya, Darussalam benar-benar menjadi kota yang damai sesuai dengan namanya. Sebuah kota di mana umat Islam saling bersatu tanpa sekat organisasi, tanpa batasan kelompok, hanya demi meraih ridha Allah.